Bab 593. Aku memasak mereka untuk merusak struktur mereka dan membuat vakuola pecah. Dengan begitu, cairan wangi mereka akan mengalir keluar. Setelah melalui proses perebusan dan distilasi, kita bisa mendapatkan apa yang aku sebut sebagai minyak wangi, jelas Wira. Setelah mendengarkan penjelasan Wira, meskipun memahami maksudnya, Fabrian dan Pramana tetap tercengang. Wah, ternyata kita semua terbuat dari sel-sel. Selain itu, vakuola benar-benar luar biasa. Wira menjelaskan sembari menggambar di tanah. Hal ini membuat kedua orang itu sangat kagum. Sementara itu, Bejo sama sekali tidak dapat memahami perkataan Wira. Dia tidak mengerti istilah-istilah seperti sel, distilasi, ataupun vakuola. Apa yang dia tahu sekarang hanyalah ada banyak bunga yang telah dimasak. Bejo merasa itu sangat disayangkan. Sekarang, kelopak-kelopak bunga ini nggak memiliki kegunaan lagi dan cairan wanginya sudah diekstrak. Kita hanya perlu menunggu beberapa saat hingga proses distilasi selesai, jelas Wira. Dia telah menyiapkan beberapa pipa besar di atas panci dan sebuah wadah di bawahnya untuk menampung cairan wangi. Kak Wira, ini akan menghasilkan banyak uang. Dengan banyaknya air seperti ini, kita bisa mendapatkan puluhan juta gabak. Kata Fabrian dengan sangat antusias. Sebab, aroma yang muncul sekarang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari bunga segar barusan. Wira membantah dengan berkata, bagaimana mungkin, panci besar ini mungkin hanya akan menghasilkan beberapa botol kecil saja. Perkataan Wira lagi-lagi membuat mereka terkejut. Beberapa botol, sesedikit itu? Tanya Fabrian. Wira hanya tersenyum tanpa banyak menjelaskan. Beberapa jam kemudian, setelah air di dalam panci-panci besar itu menguap, mereka hanya mendapatkan 2 wadah cairan wangi. Ini terlalu sedikit, keluh Bejo yang hampir menangis. Bunga-bunga ini telah menghabiskan jutaan gabak. Akan tetapi, cairan di kedua ember ini tak akan mungkin bisa dijual dengan harga jutaan gabak. Kemudian, Wira meminta Bejo untuk mengeluarkan botol kecil yang baru saja dibeli. Setelah menuangkan beberapa tetes cairan wangi ke dalamnya, Wira kembali berkata. Setelah menuangkan 2 atau 3 tetes cairan wangi ke dalam botol kecil ini, isilah dengan air. Satu botol kecil ini bisa dijual dengan harga 100.000 gabak. Wira mengisi botol kecil itu dengan cairan wangi sebagai contoh. Isinya tidak banyak, mungkin hanya sekitar 60 ml. 100.000 gabak. Paman Wira, apakah maksudmu setelah menambahkan beberapa tetes cairan wangi dan air ke dalam botol, itu bisa dijual seharga 100.000 gabak? Tanya Fabrian. Mereka benar-benar terkejut. Setelah dihitung-hitung, mereka dapat menghasilkan ratusan botol dari 2 ember besar yang mereka punya sekarang. Itu artinya, mereka bisa menghasilkan 10 juta gabak. Wira berkata sambil tersenyum. 100.000 gabak adalah harga beli dariku. Kalau harga penjualan, itu tergantung kepada siapa kamu menjualnya. Kak Bejo, sekarang kamu bisa segera menyiapkan kereta untuk mengangkutnya. Setelah mengurangi biaya bahan baku, aku akan membayarmu 8 juta gabak, kata Wira sembari langsung memberikan 8 juta gabak kepada Bejo. Hal ini sungguh membuat Bejo kaget. Mereka hanya menghabiskan sekitar lebih dari 1 juta gabak untuk bunga-bunga ini dan bahan lainnya, tetapi dengan memasak dan mengolahnya, sekarang mereka bisa mendapatkan 8 juta gabak. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. Bejo hampir tidak bisa mempercayainya. Wira lagi-lagi memberi peringatan. Kamu sudah melihat proses pembuatannya, tapi jangan pernah menyebarkannya ke orang lain, iya. Setelah itu, Bejo baru tersadar kembali dan buru-buru mengangguk sembari berkata. Jangan khawatir, Sobat Wira. Aku nggak akan pernah memberitahu hal ini kepada siapapun. Bab 594. Setelah tinggal sehari di sini, Wira pun melanjutkan perjalanannya bersama rombongan. Jarak antara kota pusat pemerintahan Roino dan Provinsi Jawali tidak begitu jauh. Wira dan rombongannya segera memasuki Provinsi Jawali dengan gagah. Namun, tak lama setelah mereka memasuki provinsi, seseorang telah mendapatkan kabar tentangnya. Pada saat ini, di sebuah rumah di Provinsi Jawali, Farel tengah memegang sepucuk surat sambil menyunggingkan senyuman, lalu berkata. Cepat sekali, mereka bisa-bisanya sudah datang. Apakah dia benar-benar datang? Tanya seorang gadis berpakaian ungu di sebelahnya dengan terkejut. Farel menjawab sambil mengangguk. Dia sudah masuk ke kota. Nggak disangka, Wira ini benar-benar romantis, dia sungguh datang ke sini untuk menjemput istrinya. Gadis berpakaian ungu itu meledeknya dengan gembira. Jadi, rencanamu sepertinya akan gagal, iya. Farel mengerucutkan bibirnya sambil berkata. Semua pria itu sama saja, apalagi dia terkenal sebagai pria hidung belang. Nggak peduli bagaimanapun dia berpura-pura, itu nggak ada gunanya. Aku sudah menyiapkan hadiah pertemuan untuknya, aku yakin dia akan menyukainya. Gadis berpakaian ungu itu mendengus, lalu berkata. Menurutku, hadiah yang kamu siapkan nggak akan membuatnya terkesan. Kalau kamu menjadikan dirimu sebagai hadiah, mungkin itu akan lebih efektif. Farel segera mengulurkan tangannya dan menepuk pantat gadis berpakaian ungu itu. Kemudian, dia melontarkan kata-kata untuk membuat gadis itu kesal. Hei, sudah berapa kali kukatakan padamu, aku sama sekali nggak tertarik dengan pria. Tapi, memberikanmu kepadanya mungkin bisa efektif juga. Gadis berpakaian ungu itu memelototi Farel sembari berseru.
Apa kamu berani? Sikapnya membuat Farel tersenyum makin bahagia. Kemudian, pria itu menutup kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum, karena teman lama datang, mari kita pergi bertemu dengannya. Wira melihat sekeliling dan merasa terkesan, lalu dia berkata, apakah ini adalah Provinsi Jawali? Kota memang berbeda, sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan desa. Dibandingkan dengan kota pusat pemerintahan Roino dan bahkan Ngarai Naga Biru, daerah ini jelas lebih makmur. Baiklah, mari kita membeli sebuah rumah. Kita mungkin akan tinggal di Provinsi Jawali untuk waktu yang lama kali ini, ucap Wira. Dia ingin mengembangkan bisnisnya di Provinsi Jawali sehingga akan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Apalagi, dia juga akan menjemput istrinya. Tidak mungkin dia tinggal bersama istrinya di rumah keluarga Linardi, bukan? Kalaupun istrinya setuju, Wira juga tidak akan bersedia. Keluarga Linardi selalu meremehkannya selama ini. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sana. Paman Wira, aku memiliki beberapa teman di Provinsi Jawali. Aku ingin mengunjungi mereka dulu, ucap Fabrian sambil terkekeh-kekeh. Namun, ekspresi liciknya juga membuat Wira tersenyum. Kemudian, Wira pun melirik Pramana sembari berkata, benarkah? Oke, Pramana, tolong temani Fabrian, iya. Oh iya, Kak Putro mengatakan bahwa aku nggak boleh membiarkannya pergi ke bordil. Dia bahkan ingin menjemput gadis di sana pulang. Kalau dia mencoba pergi ke bordil, pastikan untuk menghentikannya. Kalau sampai Kak Putro marah, aku benar-benar nggak bisa berbuat apapun. Wira mengalihkan pandangannya ke Fabrian. Dia tentu tidak boleh melupakan masalah orang ini. Putro telah memberinya peringatan dengan sangat jelas. Baiklah, ucap Pramana sambil tertawa. Sementara itu, Fabrian merasa sangat malu karena upayanya tertangkap basah. Ini adalah momen yang sangat memalukan baginya. Oke, aku juga akan menyelesaikan urusanku sekarang. Usai berkata demikian, Wira menyuruh Danu untuk membawa beberapa barang, seperti permen kristal, gelas kaca, dan bahkan beberapa botol parfum. Dia berniat mengunjungi rumah keluarga Linardi. Begitu memikirkan istrinya, Wulan, hati Wira pun berdebar. Entah apakah gadis itu merindukannya atau tidak. Selain itu, dia juga harus mengurus masalah Dian. Wulan adalah istrinya, meskipun Wira menyukai Dian, dia tetap harus meminta izin istrinya untuk hal semacam ini. Setelah semuanya siap, Wira akhirnya pergi ke rumah keluarga Linardi bersama Danu, dengan membawa barang-barang yang telah dipersiapkan. Keluarga Linardi adalah keluarga terpandang di Provinsi Jawali. Mereka memiliki kekuasaan politik di sini. Itu sebabnya, ketika Wira tiba di sana, dia segera menyerahkan surat kunjungan. Bab 595. Wira berucap, aku datang dari Dusun Darmadi untuk menjemput istriku. Pengawal yang menjaga pintu melirik Wira sekilas dengan sikap arogan. Orang rendahan dari Dusun Darmadi ini berani mendatangi kediaman keluarga Linardi. Wira memang merupakan menantu keluarga Linardi, tetapi keluarga Linardi tidak pernah mengakui status Wira. Hanya saja, pengawal ini tidak mengatakan apapun. Dia langsung menutup pintu, lalu masuk untuk melapor. Wira benar-benar datang. Dasar pria brengsek, ujar Melati yang kesal. Setelah berpikir sejenak, dia langsung berkata, Jauhar, usir saja dia. Jauhar terus menunggu perintah dari Melati. Dia langsung menyahut setelah mendengar ucapan Melati. Oke, Nona Melati, aku akan mengusir pecundang itu. Kemudian, Jauhar langsung berjalan ke pintu masuk kediaman, lalu berucap. Kamu Wira? Iya, aku pengurus keluarga Linardi, namaku Jauhar. Wira tertegun. Sepertinya, keluarga Linardi tidak mendisiplinkan bawahannya dengan baik. Bahkan, seorang pengurus rumah berani menyapa Wira langsung dengan sebutan nama. Meskipun tidak diakui di keluarga Linardi, setidaknya pengurus ini harus memanggil Wira dengan sebutan Tuan. Benar, aku memang Wira, sahut Wira. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Jauhar menimpali sambil merapikan lengan bajunya. Kalau mau aku menyerahkan surat kunjungan, nggak masalah. Tapi, aturannya. Maksud perkataan Jauhar sudah jelas. Wira mengernyit dan raut wajahnya menjadi masam. Apa maksud orang ini? Beraninya pengurus rumah ini menindas Wira. Keluarga Linardi termasuk keluarga bermartabat. Aku nggak menyangka keluarga Linardi juga berbuat kotor seperti ini, ucap Wira. Jauhar seketika merasa kesal dan membentak. Apa maksudmu? Kamu hanya pecundang yang datang dari desa, beraninya kamu marah-marah di depan kediaman keluarga Linardi. Kamu cari mati, ya. Selain itu, kamu pergi saja. Kamu nggak boleh menjemput Nona Wulan, kelak kamu nggak usah datang lagi. Lanjut Jauhar. Jauhar mendengus. Awalnya, dia berniat membuat Wira mundur sendiri. Siapa sangka, ternyata Wira begitu tidak tahu diri. Oh, ya, ucap Wira. Dia melirik Danu sekilas, lalu Danu yang memahami maksud Wira segera maju dan memukul Jauhar hingga terjatuh ke lantai. Beraninya kamu memukulku. Aku ini pengurus keluarga Linardi. Kalau kamu memukulku, berarti kamu sudah mempermalukan keluarga Linardi. Aku mau mengadu kepada Tuan Opal, teriak Jauhar. Sementara itu, Wira mencibir dan malas memedulikan Jauhar. Dia langsung maju, lalu melirik sekilas pengawal lain. Wira berujar, "Bawa aku temui Tuan Opal. Kalau enggak, jangan salahkan aku bersikap kasar."
Kepala keluarga Linardi yang juga merupakan mertua Wira adalah pejabat pemerintahan. Dia tidak berada di Provinsi Jawali. Jadi, semua urusan di Provinsi Jawali diserahkan kepada Opal. Pengawal itu juga tidak berani berkomentar, dia langsung bergegas masuk. Jauhar yang segera mencari Opal di ruang kerjanya berteriak. "Tuan Opal," Wira menerobos masuk dan memukul orang. Opal terkejut begitu mendengar teriakan Jauhar. Dia berkata, "Wira sudah datang." Meskipun tidak menerima Wira, Opal juga merasa canggung saat teringat perbuatan istrinya. Bagaimanapun, mereka salah karena telah menulis surat palsu. Saat ini, Melati keluar dari kamar dan berseru, beraninya pecundang ini datang. Kebetulan, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berbincang dengannya."